Bacaan pertama dari kitab Samuel. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabur Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawabnya, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukanlah Bapa yang memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu berdiri mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak ini. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan." Maka pergilah Samuel dan tidur ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengarkan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan sampai tentang keluarganya dan mulai sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukakannya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikannya sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukannya semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan,
biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang diberikannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba, bahkan kepada Samuel telah dipercayakannya jabatan Nabi Tuhan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sedikit mendengarkan renungan kisah Samuel tentang aku melayani Tuhan. Kisah Samuel ini sudah sering kita dengar di dalam Alkitab maupun kitab suci, dan di saat perayaan Ekaristi yang dibawakan oleh Romo maupun Frater, ataupun kita dengar kisahnya ini bermula dari menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel dipanggil untuk menjadi pelayannya. Dan untuk pertanyaan yang kita refleksikan ini adalah, bagaimana cara aku untuk melayani Tuhan? Dan apa yang harus aku lakukan agar aku dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Untuk langkah yang pertama adalah mendengarkan suara panggilan Tuhan. Langkah yang harus kita lakukan untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah mendengarkan suara panggilannya. Di awal kisah Samuel dari bacaan yang sudah kita dengar tadi, kita mengetahui bahwa Samuel menjadi pelayan Tuhan berawal dari dipanggil oleh Tuhan. Samuel, Samuel. Mendengar panggilan Tuhan itu merupakan hal penting yang jadi visi dan misi kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Dalam visi dan misi kita hendak melayani Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan. Hanya bisa terjadi kalau aku sungguh-sungguh dapat mendengarkan suara panggilan Tuhan. Jadi, inisiatif kita untuk menjadi panggilan Tuhan itu melayani Tuhan yang datang dari Dia, dan bukan dari diri kita sendiri. Setiap dari kita untuk menjadi pelayannya, maka agar dapat aku melayani Tuhan, aku harus dapat mendengarkan suara panggilannya. Panggilan untuk melayani Tuhan bukan pertama-tama datang dari kita manusia, sehingga kita tidak dapat bermegah dan sombong seolah-olah melayani Tuhan itu adalah usahaku semata, atau datang dari diriku sendiri. Karena kalau hanya melulu melihat dari diri kita sendiri, kita akan mulai membandingkan diri kita sendiri, seperti, lihat, akulah yang paling rajin di gereja. Lihat, tanpa aku semua tidak akan terjadi. Akulah yang paling diperlukan di gereja. Ketika aku tidak mendapatkan pujian, perhatian, ataupun pelayananku tidak dihargai, disitulah aku akan merasakan sakit hati, berhenti, tidak memiliki tujuan, dan aku tidak dipandang tinggi oleh yang lainnya. Stop. Lihat dan dengarkanlah, melayani Tuhan datang dari Dia. Maka dengarkanlah pertama-tama suara panggilannya. Hanya Dia yang menjadi tujuan dan pusat perhatian kita. Segala kemuliaannya hanya bagi Dia. Maka dengarkanlah apa yang Dia perintahkan, dengarkanlah apa yang Dia mau, karena itulah tujuan aku melayani Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mendengarkan suaranya? Oke, apakah Bapak dan Ibu saudara-saudari di sini sudah ada yang mendengarkan suara panggilan Tuhan secara langsung saat Ia berbicara?
Ataukah mungkin seperti Samuel di saat tidur, di saat mimpi? Kalau kita tidak mendengarkan suaranya, kita tidak bisa menjadi pelayannya. Lalu bagaimanakah saya bisa mendengarkannya? Bagaimana caranya? Pertama-tama, agar kita tahu membedakan atau mengenal suara Tuhan adalah dengan membaca kitab suci atau Alkitab. Dengan membaca Alkitablah, di situ kita akan mendengarkan Dia dan mengenal suaranya dan tahu membedakan bahwa ini adalah suaranya. Dan ketika firman Tuhan dibacakan, Dia sendiri yang berbicara kepada kita bahwa ini adalah suaranya. Kemudian kita membiasakan bercakap-cakap atau berbicara di saat ekaristi dan doa di rumahnya. Ketika kita sering menyapa dan bercakap-cakap dengan Dia, serta membangun relasi yang intim dengannya, dengan berdoa di rumahnya, rumah Tuhan yakni gerejanya, dan yang paling dekat yaitu rumahnya ada di dalam diri kita. Bait sucinya adalah tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Hanya dalam keakraban dengan Tuhan sajalah maka masing-masing kita akan mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita. Seperti Samuel yang selalu ada di dalam bait suci dan tidur di dalam bait suci. Keakraban dan keintiman dengan Tuhan membuat setiap kita yang adalah anak dapat mendengarkan suara panggilan Tuhan yang adalah Bapa kita. Hanya dengan semakin akrab kita kepada firman Tuhan, semakin peka kepada suara panggilannya. Langkah yang ketiga adalah menjawab panggilan Tuhan. Langkah kedua agar dapat sungguh-sungguh aku melayani Tuhan adalah menjawab panggilan suara Tuhan. Ketika suara Tuhan sudah didengar, maka Dia meminta tanggapan dari setiap kita. Tanggapan itu adalah jawaban kita atas suaranya. Maka mulai kita bergerak, maka mulai kita berjalan, mulai kita bertindak, mulai kita bekerja, sampailah pada mulai aku melayani Tuhan, yaitu melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya untuk aku melayani dalam hidupku. Ketika Samuel diajar untuk memahami bahwa itu suara panggilan Tuhan, dia pun menjawab suara Tuhan dengan berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan." Inilah sesungguhnya inti dari panggilan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan ataupun melayani Tuhan. Kita hanya dapat melayani Tuhan hanya ketika kita meminta Tuhan untuk selalu berbicara dan mendengarkan Dia. Maka kita akan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kita perlu mendengarkan Dia berbicara kepada kita, dan sesudah itu kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka disitulah kita melayani Tuhan, melayani kehendak-Nya. Kalau kita tidak memberikan kesempatan Tuhan berbicara, lalu bagaimanakah kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya? Ataupun mendengarkan suaranya? Tidak ada cara yang paling mudah bagi setiap kita, yaitu kembali kepada kitab suci. Ambil Alkitab dan baca. Disitulah kita mendengarkan suaranya. Rayakan perayaan-perayaan sakramen, terutama Ekaristi, yang adalah pemberian tubuhnya. Bangun selalu relasi dengan dirinya, terutama di dalam hati kita, yang adalah bait kudusnya, kemah kediaman Roh Kudus. Allah yang turun dan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Setelah Dia berbicara, maka segeralah kita bertindak untuk Dia, bertindak untuk melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maukah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Mari kita mendengarkan suara panggilannya dan menjawab panggilannya.
Di bulan September adalah bulan kitab suci. Gereja sangat menyadari akan peran kitab suci bagi kehidupan umatnya. Selama 1 bulan ini kita menjalankan retret agung untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kitab suci. Ambil dan bacalah. Barang siapa tidak pernah membaca kitab suci, dia tidak pernah tahu dan mengenal Tuhannya. Saya akan berdoa semoga kita semua dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.